Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan malam ini. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sebab dengan kekuatan sayap daripada Tuhan, kita akan terbang tinggi melewati setiap persoalan hidup. Yang percaya katakan amin. Sebab itu mari pejamkan kedua mata kita. Kita fokus pada Tuhan malam ini. Kita mau sungguh-sungguh datang, sujud menyembah dan menaikkan pujian syukur hanya bagi Tuhan. Bapa, terima kasih, sungguh kami bersyukur betapa dalam, betapa luas kasih-Mu bagi kami. Kami ada sampai detik ini, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebagai rasa syukur kami, rasa terima kasih kami mau lantunkan dalam sebuah pujian, nyanyian syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini sekali lagi. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya.
Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kaulah Yesus kami, Kaulah Rajaku. Mari saudara yang terkasih, dengan penuh kerinduan, mari datang menyembah Dia. Sikalabaralabashabarabaya, himaturalabaso. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan muliakan Tuhan. Engkau yang berserah, angkat suaramu, sebab pertolonganku hanya daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, hatiku percaya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat suaramu dan berseru pada Tuhan. Hilalabasandalabaralamo. Haleluya. Hatiku percaya, sungguh tidak ada yang mustahil bagimu Yesus. Tiada yang mustahil bagimu. Kami percaya, Kaulah kekuatan dan harapan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami tak berjalan sendiri. Kau yang menyertai setiap kami, melewati setiap badai hidup. Hati kami percaya, kami teguhkan iman kami di dalam Engkau. Hanya Kau Yesus, sebab Kau Tuhan yang menyertai kami. Kami percaya firman-Mu, kami percaya akan janji-janji-Mu. Haleluya. Wow. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang
Katakan mujizatnya disediakan bagi kami. Katakan dengan sepenuh hati, haleluya, haleluya. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu, dengan sepenuh hati serukan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. Mari yang percaya dengan segenap hati sekali lagi serukan dengan iman. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Hati kami percaya Kau ajaib bagi kami Tuhan. Haleluya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus. Hati kami percaya, kami dipulihkan, kami dikuatkan, kami disegarkan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya, amin. Shalom saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita sudah boleh memuji dan memuliakan Tuhan saat ini. Sebelum kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya mengajak kita untuk bersama-sama menyaksikan KAB News sepekan. Gereja Tuhan setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 21.00 di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan dipersilakan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di Gereja Jalan Tegal Sari 60 Surabaya jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat wajib mengikuti ibadah dengan mematuhi protokol kesehatan yang sudah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam online setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita akan berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, terima kasih, saat ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami memberi dengan penuh sukacita, kami memberi karena kami mengasihi Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur hari ini boleh memperluas pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, khususnya melalui gereja lokal kami GBI Keluarga Allah Blessing. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing atau dengan scan QR Code di OVO, link aja, GoPay, dan Dana. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami dalam keadaan yang sehat, kami dapat kembali beribadah bersama-Mu Tuhan, meskipun secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah hadirat-Mu, biarlah Roh Kudus selalu beserta kami, selalu melawat kami Tuhan. Sehingga kami dapat mengenal, kami dapat mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat-Mu, biarlah urapan-Mu selalu ada dalam kehidupan beliau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa semua yang percaya bersama-sama dan saya katakan amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang kuat ya, meskipun kita sekarang sudah ada dalam PPKM level 1 untuk Surabaya ya, dan anak-anak sudah diperbolehkan untuk masuk ke mall dan sebagainya. Tapi saya berdoa Bapak Ibu tetap waspada, tetap memakai protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah, dan terus berdoa untuk bangsa Indonesia supaya pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat bersama-sama bersama-sama untuk kembali kehidupan yang normal. Nah Bapak Ibu Tuhan, hari ini kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Saya yakin Bapak Ibu juga sering mendengarkan suaranya, bahkan firman-Nya. Tanpa panjang kata lagi, saya undang, mari kita beri tepuk tangan yang meriah, yaitu Pastor Herman Pangalo. Waktu dan tempat saya persilahkan. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Herman Pangalo. Sebetulnya tanpa saya memberitahu nama saya yakin semua yang menyaksikan rekaman video ini sudah kenal saya. Karena memang pada kenyataan saya orangnya terkenal. Maksud saya terkenal di lingkungan gereja Keluarga Allah Blessing, puji Tuhan. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan karena atas pimpinan, penyertaan dan perlindungannya sampai detik ini saya boleh ada. Lebih lagi ucapan syukur saya adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan suara hatinya kepada Bapak Ibu sekalian yang mendengar khotbah saya pada saat ini. Puji Tuhan. Hari lepas hari saya merasakan kasih setia Tuhan yang intinya saya boleh berkata sampai detik ini hidup saya diberkati oleh Tuhan di dalam segala aspek kehidupan saya. Saya yakin 100% Bapak Ibu terkasih juga mengalami hal yang sama. Kasih setia Tuhan bahkan rahmatnya saudara alami. Dan dapat saya pastikan pula detik ini pula Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Kepada Bapak Gembala yang baik hati, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan, secara pribadi saya juga mengucapkan terima kasih buat kepercayaan dan kesempatan bagi saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan di gereja Keluarga Allah Blessing. Saya tidak pernah menganggap kesempatan melayani sebagai sesuatu yang sifatnya kebetulan. Oh, kebetulan Bapak Gembala KAB Bapak Yohanes Gunawan yang baik hati itu kenal saya. Kebetulan yang bertugas mengundang para pembicara juga kenal saya. Saya tidak menganggap apa yang terjadi hari ini sebagai sesuatu yang kebetulan. Yang ada di hati saya selalu, saya berkata, Tuhan jadikanlah aku berkat. Jadi setiap kali saya menyampaikan firman Tuhan, di setiap kali saya dipercayakan menyampaikan firman Tuhan, bagi saya itu adalah kesempatan bagi saya dari Tuhan untuk menjadi berkat bagi siapapun yang mendengar khotbah yang saya sampaikan. Baik, puji Tuhan. Nah, sampai saat ini kita masih berada di dalam situasi yang belum pulih, belum normal sebagaimana sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Artinya situasinya masih membuat setiap kita melakukan atau berusaha sedapat mungkin, semaksimal mungkin bagaimana supaya hidup ini bisa tetap berlanjut. Atau paling tidak yang kita lakukan sekarang secara pribadi atau di dalam satu keluarga,
saling mengingatkan supaya perhatikan protokol kesehatan. Tujuannya adalah supaya kita tidak mengalami penularan virus corona atau varian-varian baru yang sekarang ini sedang terjadi. Nah, berdasarkan situasi yang ada sekarang, saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang mujizat. Jadi saya akan memberikan tema khotbah saya pada saat ini, mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Sekali lagi, tema kita, mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Haleluya. Saya akan mengangkat materi tentang mujizat, yaitu yang berbicara tentang seorang janda yang ada di kota Sarfat. Kisah tentang janda di Sarfat yang mengalami mujizat merupakan sebuah kisah yang sudah umum bagi kita. Dan saya katakan kisah janda di Sarfat ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik, ya. Bagaimana tidak? Mereka yang seharusnya mati tetapi masih mengalami mujizat Tuhan, sehingga oleh mujizat Tuhan itu hidup mereka masih berlangsung beberapa waktu ke depan. Baik, puji Tuhan. Nah, kisah tentang janda di Sarfat ini bermula dari diperintahkannya oleh Tuhan akan Elia pergi ke Sarfat. Puji Tuhan. Yang tadinya Elia berada di tepi sungai Kerit, dan dari situ Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Untuk apa? Dan apa yang menjadi alasan mengapa Elia berada di tepi sungai Kerit? Itu ada cerita sebelumnya, dan saya tidak akan masuk ke sana karena nanti waktu kita akan berkepanjangan. Nah, karena beberapa waktu hujan tidak turun ketika itu, maka sungai Kerit menjadi kering. Nah, itulah alasan kenapa pada akhirnya Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Kemudian, selain Tuhan mengatakan pergi ke Sarfat, Tuhan berkata begini kepada Elia, "Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi kepadamu makan." Atau mungkin bahasa yang tepat, aku telah memerintahkan seorang janda untuk menjamin kehidupanmu. Kira-kira seperti itu kalau saya menggunakan ungkapan yang berbeda. Atas perintah Tuhan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat, Elia taat. Dan katakan saja Elia segera berangkat menuju ke kota Sarfat. Setelah Elia berada di depan pintu gerbang kota Sarfat, Elia melihat ada seorang wanita, dan dia inilah janda di Sarfat yang menjadi inti daripada pemberitaan firman Tuhan saya pada saat ini. Elia melihat wanita ini sedang mengumpulkan kayu. Lalu tanpa menunda waktu, Elia berkata begini, "Tolong ambilkan bagiku sedikit air di dalam kendi supaya aku minum." Tanpa bertanya siapa engkau, dari mana engkau datang, wanita ini segera saja melangkah untuk mengambil air yang diminta oleh Elia. Nah, ada sesuatu lagi yang terjadi di sini. Ketika wanita ini sedang berjalan mau mengambil air untuk Elia, ada kalimat susulan yang Elia sampaikan. Elia berkata, "Tolong ambilkan juga bagiku sepotong roti." Nah, saya yakin, saya percaya 1000% ketika wanita ini mendengar Elia berkata, "Tolong ambilkan bagiku sepotong roti," maka tadinya dia yang sudah berlawanan arah dengan Elia, maka segera dia berpaling kembali dan dia mengungkapkan sesuatu. Apa yang diungkapkan oleh wanita ini? Saya akan baca ayat firman-Nya di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Begini firman Tuhan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli.
Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Maksudnya dari sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Tidak cukup di situ. Elia lanjut dengan satu ungkapan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayang itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi ini. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia, maksudnya dia di sini Elia, serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Terakhir, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi waktu Elia dalam kalimat susulan berkata, tolong ambilkan juga bagiku sepotong roti, wanita itu dia berpaling menghadap Elia dan dia katakan, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya aku tidak punya roti di rumah selain daripada sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli. Lalu wanita ini memberikan keterangan, sekarang saya akan pulang, lalu saya akan mengolahnya. Maksudnya sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak dalam buli-buli akan dimasak. Dan dia katakan, setelah itu saya dan anak saya akan makan, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Apa respon dan tanggapan Elia mendengar pernyataan wanita ini? Elia berkata, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang engkau katakan itu. Tetapi kata Elia, buat dulu untukku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Maksudnya dari sedikit tepung dan sedikit minyak itu, dan bawalah kepadaku. Lalu Elia berkata, barulah setelah itu kau buat untukmu dan untuk anakmu. Saudara, dari kronologi yang sudah saya sampaikan tadi, dapat kita simpulkan bahwa persoalan yang dialami oleh janda bersama anaknya yang ada di Sarfat ketika itu, ini adalah satu persoalan yang sudah di luar batas kelaziman, di luar batas wajar, atau katakan saja tidak pada umumnya. Kenapa saya katakan begitu? Atas dasar komentar wanita kepada Elia, dia katakan, kami tidak punya roti, yang ada pada kami hanya tinggal sedikit tepung dalam tempayang dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Dan dia memberi keterangan, setelah itu saya akan mengolahnya, saya akan memasaknya, lalu saya bersama anak akan memakannya, setelah itu kami akan mati. Ini yang menjadi dasar bagi saya untuk berkata bahwa persoalan yang mereka alami sudah di luar batas kewajaran, di luar batas kelaziman, atau tidak pada umumnya. Bahkan saya berani berkata bahwa persoalan yang mereka alami ini membuat mereka berdua, sebetulnya kalau bahasa saya, mereka sudah berada di depan pintu kematian. Ya, di depan pintu kematian. Karena hanya tinggal satu kali makan, setelah itu tinggal menunggu waktu mati. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Ketika wanita dan anaknya ini sudah berada di ujung persoalan mereka, maka Tuhan kita yang maha kuasa, yang luar biasa tersebut, dia melakukan sesuatu, dan itulah yang saya sebut dengan mujizat. Apa mujizatnya? Tepung dalam tempayang tidak habis,
dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, dengan terjadinya mujizat di ujung persoalan mereka, membuat wanita dan anaknya ini mereka luput dari persoalan. Tidak hanya luput dari persoalan, tapi mereka luput dari kematian. Haleluya. Saudara, dari melihat kisah daripada janda di Sarfat, bagi saya dan saya yakin juga bagi saudara-saudara, kisah ini merupakan sebuah kisah yang sangat menarik untuk disimak, dihayati, dicermati, terlebih lagi sangat menarik untuk apa? Direnungkan. Saya coba berpikir begini, ketika Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat, lebih lagi ketika Tuhan suruh seorang janda memelayani Elia, memberi kepadanya makan, dan itu tidak hanya untuk satu kali makan, untuk beberapa waktu Elia ada di sana, maka Tuhan perintahkan janda ini untuk memberi makan kepada Elia. Saya berpikir sebagai manusia normal, saya sampai berkata Tuhan salah menyuruh Elia pergi ke Sarfat. Terlebih lagi Tuhan keliru menyuruh seseorang untuk melayani Elia, dalam hal ini memberi makan. Tuhan suruh seorang janda. Ya memang tidak semua janda miskin, ada janda kaya ya. Tetapi wanita yang ada di Sarfat, kenyataannya seorang janda yang miskin. Bahkan hanya tinggal mempunyai satu perbekalan untuk makan. Satu kali makan maksud saya. Kepadanya Tuhan perintahkan, kasih makan Elia untuk beberapa waktu lamanya. Nah saudara, tetapi kita lihat di sini bahwa Tuhan yang memerintahkan Elia sekaligus yang memerintahkan janda untuk memberi makan atau melayani kehidupan Elia adalah Tuhan yang tidak salah dalam setiap tindakannya. Kenyataannya justru kehadiran Elia di Sarfat, di rumah daripada janda ini, mengakibatkan mereka bisa terlepas, mereka bisa luput dari persoalan mereka, bahkan saya katakan mereka terhindar daripada maut. Yang ketika itu atas pernyataan janda ini, setelah kami memakannya, kami akan mati. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, atas pernyataan janda tersebut, artinya mereka berdua tidak punya lagi sesuatu cara yang dapat mereka lakukan untuk terhindar dari persoalan. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat mereka perbuat untuk mereka luput dari maut, dari kematian. Tidak ada lagi. Ini benar-benar menyatakan bahwa mereka sudah berada di depan pintu kematian. Tetapi saya mau katakan kembali kepada saudara bahwa keberuntungan orang yang percaya kepada Tuhan justru letaknya ada di situ. Saya pribadi, Bapak Ibu yang tengah mendengar khotbah saya hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya. Kalau janda ini Tuhan izinkan mengalami satu situasi dan kondisi seperti itu, maka ada waktu-waktu juga di mana Tuhan izinkan kita mengalami situasi yang kurang lebih sama, walaupun persoalannya tidak sebesar yang dialami oleh janda di Sarfat. Coba Bapak Ibu renungkan sesaat, flashback, lihat ke belakang. Pernahkah khususnya di tengah-tengah pandemi ini kita mengalami satu situasi di mana akal sehat kita berkata tidak mungkin lagi saya punya jalan keluar? Saya yakin pasti ada yang mengalami situasi itu. Tetapi coba renungkan sekarang, kenyataannya saya, saudara ada hari ini. Bahkan saya berani berkata, apapun keberadaanmu, engkau sedang diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau kepada janda yang ada di Sarfat, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan solusi, Tuhan lakukan mujizat. Saya ingin meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa kita juga sebagai orang percaya, kita punya peluang, kita punya hak yang sama dengan wanita atau janda yang ada di Sarfat. Artinya di tengah-tengah situasi yang menurut kita tidak mungkin lagi ada solusi, tidak mungkin ada lagi jalan keluar, tidak
Tidak ada lagi yang bisa menolong kita. Di tengah situasi itu, saya yakin 100% Tuhan dapat memberikan jalan keluar. Bahkan Tuhan bisa memberikan kepada kita mujizat, sehingga luputlah kita dari persoalan. Bahkan mungkin saja tanpa kita tahu bahwa melalui situasi yang kita pernah alami, seharusnya kita seperti orang yang sudah berada di pintu kematian. Tetapi oleh kasih dan anugerah Tuhan, sampai saat ini kita masih ada. Puji Tuhan. Kisah janda di Sarfat ini merupakan kisah yang bagi saya inspiratif. Sebuah kisah yang inspiratif, artinya melalui kisah ini kita mendapatkan sesuatu dari dalamnya. Paling tidak apa yang dialami oleh janda ini, itu bisa kita alami. Kalau wanita ini bisa mengalami persoalan, artinya kita juga bisa mengalami persoalan. Karena memang firman Tuhan tidak pernah menjamin atau memberi pernyataan bahwa mengikut Yesus kita luput dari persoalan. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan berjanji memberi kepada kita jalan keluar. Lalu kalau janda ini mengalami jalan keluar dan mengalami mujizat di ujung persoalan mereka, maka itu juga bisa terjadi kepada kita. Di ujung setiap persoalan kita ada mujizat yang sedang menanti. Haleluya. Di dalam Alkitab ada beberapa contoh yang bisa saya kemukakan kepada saudara. Bagaimana ada pribadi-pribadi, mereka sudah berada di ujung persoalan hidup mereka, yang boleh kita katakan tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi sedikit pun harapan. Tetapi Tuhan mampu memberi kepada mereka pertolongan, memberikan kepada mereka jalan keluar melalui mujizat yang Tuhan lakukan. Sebagai contoh pertama, Markus 5 ayat 25. Di sana ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saya tidak membaca secara keseluruhan kisah wanita yang mengalami pendarahan, tetapi semua kita tahu. Dikatakan wanita ini sudah pergi ke semua tabib, menjual semua harta. Hasilnya penyakitnya justru bertambah parah. Nah, saya mau katakan kepada saudara, yang ada di wanita ini paling putus asa. Tidak ada sedikit pun harapan. Tetapi rupanya keputusasaan itu tersingkir ketika wanita ini dengar Yesus akan lewat. Apa kata wanita ini? Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan puji Tuhan, hanya dengan terjadi sentuhan sedikit saja dari jari-jari wanita terhadap ujung jubah Yesus, maka pendarahannya berhenti. Inilah makna dari tema yang saya berikan. Mujizat terjadi di ujung setiap persoalan. Wanita ini mengalami mujizat di ujung persoalannya, pendarahannya seketika sembuh. Contoh yang lain, di dalam Yohanes pasal yang kelima, ayat 3, ayat 5 dan ayat 8, tidak perlu kita baca, tentang seorang yang sedang sakit terbaring di dekat kolam Bethesda. Di sana dikatakan sewaktu-waktu air itu bergoncang, dan siapa yang lebih dulu melompat ke air yang berkocak itu, maka dia akan sembuh. Dipastikan 38 tahun sakit menyatakan bahwa orang ini tidak punya tenaga lagi untuk berjalan, apalagi mendahului orang lain untuk melompat ke air yang berkocak itu, ya, yang bergoncang itu. Nah, saudara, tetapi kita kembali melihat dalam cerita ini, Yesus datang menjumpai kekasih ini, dan akhirnya lewat Yesus Kristus sakit 38 tahun seketika menjadi sembuh. Orang ini mengalami mujizat di ujung persoalan hidupnya. Kemudian ada lagi orang buta yang dicelikan. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ketika mana Yesus memasuki kota Yeriko, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak-teriak memohon belas kasihan daripada Yesus. Orang ini buta sejak lahirnya. Artinya tidak mungkin bisa tersembuhkan secara medis. Apalagi ketika itu belum ada ilmu kedokteran secanggih seperti hari ini. Nah, saudara, hidup orang ini hanya berdasar pada belas kasihan orang lain. Kehidupannya bergantung orang lain. Untuk jalan saja dia butuh tuntunan orang lain. Tetapi coba kita lihat,
Di ujung persoalan orang ini ada jalan keluar. Mujizat terjadi. Apa? Mata yang buta dicelikan oleh Tuhan sehingga dia bisa melihat. Dia mengalami mujizat di ujung persoalan. Kemudian kita lihat juga di sini ada beberapa peristiwa kebangkitan yang terjadi. Anak kepala rumah ibadah Yairus dibangkitkan oleh Yesus. Pemuda dari kota Nain yang sedang digotong keluar kota untuk dikubur dijamah oleh Yesus dan dibangkitkan. Lalu yang spektakuler lagi, seseorang yang sudah 4 hari dalam kuburan, dia dibangkitkan oleh Tuhan dan dialah Lazarus, puji Tuhan. Saudara, dari apa yang saya paparkan ini dapat memberikan satu keyakinan bagi kita bahwa tidak salah kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah pribadi yang ahli di dalam memberikan jalan keluar, yang ahli di dalam membuat mujizat. Puji Tuhan. Jadi marilah di tengah situasi yang tengah kita jalani hari-hari ini, semakin kita memperkokoh iman kita, mempertebal harapan kita, gantungkan iman kita hanya kepada Yesus saja. Puji Tuhan. Saya akan akhiri dengan beberapa kalimat sebagai kesimpulan dari khotbah saya. Dari apa yang sudah saya kemukakan, intinya Yesus ada di setiap persoalan hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus pasti menyelesaikan persoalan yang sedang kita alami. Kemudian yang ketiga, persoalan kita pasti akan berakhir. Ada ungkapan berkata, tiada badai yang tiada pernah berhenti, tiada gelombang yang tak pernah menjadi teduh. Artinya kalau kita punya badai dan gelombang persoalan, pasti akan berakhir. Dan yang terakhir, mujizat selalu terjadi di ujung setiap persoalan kita. Puji Tuhan, saya tidak berpanjang lebar, tetapi saya sampaikan di akhir khotbah saya, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah menilai Tuhan layaknya sebagaimana kita manusia yang kalau berjanji selalu ingkar janji. Ingat di dalam Ibrani 10 ayat 23 dikatakan kita harus pegang teguh pengharapan kita kepada Dia. Kenapa? Karena Dia yang berjanji adalah setia. Di dalam firman Tuhan, Yesus pernah berkata dalam Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, siapapun yang punya persoalan saat ini, jangan lari kemana-mana. Datang kepada Yesus sang pembuat mujizat. Dan ingat sekali lagi, mujizat akan terjadi di setiap ujung persoalan hidup kita semua. Haleluya. Saya berdoa buat firman Tuhan ini. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah sama-sama kami dengar. Kami berterima kasih buat kesempatan ini, karena bagi kami ini merupakan suatu anugerah, karena masih ada waktu untuk kami mendengar suara hati-Mu, di mana Engkau Allah yang kami percaya adalah Allah yang maha kuasa, di mana kuasa-Mu tak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi, bahkan kondisi situasi seburuk apapun tidak dapat membatasi kuasa-Mu. Kami bersyukur kami mempunyai Allah yang hidup seperti Engkau, dan kami juga bersyukur mempunyai Engkau, Allah yang tidak hanya tahu tentang situasi dan persoalan yang tengah kami alami, tetapi Engkau Allah yang turut merasakan apa yang tengah kami rasakan, dan disitulah letak jaminannya bahwa Engkau memberikan kepada kami jalan keluar, ada solusi dari masalah hidup kami lewat mujizat yang Engkau perbuat. Meteraikanlah firman Allah ini oleh Roh Kudus di setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Ini doa syukur kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Pastor Herman yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya biarlah firman ini dapat kembali menguatkan kita, dapat kembali untuk membuka mata rohani kita supaya kita semakin percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak bilang Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa saya undang bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dapat mengikuti ibadah secara onsite atau offline, yaitu hari Minggu di Jalan Tegal Sari nomor 60 ada 3 kali ibadah.
yaitu yang pertama pada pukul 9 pagi, yang kedua pada pukul 11 pagi, dan yang ketiga pada pukul 5 sore. Untuk protokol kesehatan GB Keluarga Allah Blessing sangat-sangat ketat. Yang pertama diwajibkan untuk memakai masker. Yang kedua ada tempat cuci tangan di depan. Yang ketiga juga ada mengukur suhu tubuh. Bukan hanya itu, tetapi ruangan juga diperlengkapi dengan air purifier. Ya, air purifier ada 6 biji yang dapat mensterilisasikan ruangan ibadah. Bukan hanya itu juga, masih ada UV. Dan bukan hanya itu juga, tapi tetap didesinfektan. Jadi saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama. Hari Minggu ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agus Gunawan. Ya, sekali lagi seorang pengusaha yang diberkati Tuhan, dan Bapak Ibu akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa. Selain itu, berikut adalah cuplikan dari KAB Peduli Kasih Sabtu kemarin, yaitu yang ke-16. Selamat menyaksikan. Let it begin, our freedom celebration. We'll dance and sing. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, my dance anthem is your love. Sing it again, our God reigns. We lift our praise unto your name again. All around the world we'll sing. Sing it again, our God reigns. The taught of dead hearts have to beat again. All around the world we'll sing. Around the world, join in the celebration. Let it be heard. There's a Holy Ghost party that never stops. Arise, in your praise my soul delights. Shine, my dance anthem is your Ya, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk peduli kasih, setiap bulan kita mengadakan peduli kasih untuk memperlengkapi setiap mereka, entah itu jasmani ataupun juga rohani. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, Bapak Ibu dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu. Saya rasa nggak ada yang lain, mari kita berdiri sama-sama, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami dapat kembali beribadah, hari ini kami dapat kembali memuji memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan itu semua karena campur tangan-Mu Tuhan, itu semua karena penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Biarlah Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin kami Tuhan, dari Bapak Presiden Tuhan, sampai wakilnya, sampai kepada menteri-menteri, bahkan sampai kepada RT RW Tuhan. Biarlah Engkau berikan hikmat atas setiap kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, suster, naskes Tuhan, yang mungkin sedang merawat pasien-pasien ataupun yang sedang mendistribusikan Tuhan vaksin Tuhan. Biarlah Engkau berikan kesehatan yang double portion, biarlah Engkau berikan antibody yang double portion Tuhan, sehingga mereka dapat melayani dengan baik Tuhan, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan. Tuhan, nama-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat GB Keluarga Allah Blessing Tuhan, ataupun setiap kami Tuhan yang mungkin sedang mengalami Tuhan masalah dalam hal ekonomi karena terdampak dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau berikan jalan keluar, biarlah Engkau berikan jalan yang baru Tuhan, sehingga mereka Tuhan dapat menerima terobosan dan menikmati mujizat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama-Mu juga berdoa bagi seluruh pemirsa atau jemaat Tuhan yang mungkin sedang terdampak atau terpapar COVID-19 Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kesembuhan yang sempurna. Segala ketakutan, segala kekhawatiran Tuhan yang berlebihan Tuhan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh jemaat GB Keluarga Allah Blessing ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu dan Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah.
kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang sudah menerima bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.